Ya, baik. Selamat malam, teman-teman. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana caranya kita bisa melengkapi dataset yang diambil dari Google Scholar untuk dilengkapi kata kuncinya, gitu kan. Karena dataset dari Google Scholar tidak mengandung kata kunci. Nah, langsung saja di sini saya tulis publication name-nya jurnal atau jurnal, kemudian title word-nya dana desa dalam diambil tanda petik, kemudian N kesejahteraan atau sejahtera. Saya ambil dari tahun 2015 sampai 2020. Saya klik search, ya ini muncul. Nah, apa yang berikutnya kita lakukan? Kita simpan hasil pencarian ini ke database, ke dataset dalam bentuk CSV, result as CSV. Biasanya kan diambil ke reference management software. Sekarang ke CSV. Kemudian ini saya beri nama dana desa. Nah, akhirnya saya akan punya file CSV judulnya dana desa. Nah, apa yang berikutnya kita lakukan? File ini itu tidak mengandung kata kunci. Jadi kata kuncinya nggak ada. Karena dari database apa Google Scholar itu tidak lengkap. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya data set ini lengkap? Biasanya kan teman-teman menggunakan reference management software. Nah, kali ini saya akan menggunakan software namanya OpenRefine. Oke, file ini dana desa saya akan panggil di OpenRefine. Saya panggil, oke, saya klik next. Kemudian ini saya beri dana desa edit. Oke, saya beri nama, kemudian klik project. Nah, ini dataset tadi ketika dibaca di OpenRefine. Ini nggak ada author keywordnya kan. Nah, kita akan melengkapi dataset ini dengan author keyword. Caranya gimana? Saya akan bikin satu kolom baru. Saya di samping publisher ini saya klik tunjuk ke bawah, edit kolom, add kolom, kemudian di sini saya tulis author keyword gitu kan. Kemudian value-nya ini saya petik dua gini. Petik dua ini tadinya kan value ya. Kalau value dari author keyword dia akan menduplikasi value yang sebelumnya yaitu apa artikel sorry publisher karena saya tadi mengambilnya dari publisher. Ini saya petik dua, dia hilang, saya klik OK. Nah, maka akan ada satu kolom baru yang kosong di sini. Nah, kolom outer keyword ini kita lengkapi dengan kata kunci. Nah, caranya gimana? Ya kita tinggal lihat artikel URL di sini. Saya klik yang pertama, tunggu sampai terbuka, kemudian saya cari kata kuncinya. Saya klik download PDF kalau misalnya tidak langsung ada di sini. Saya buka, kemudian saya cari kata kuncinya. Nah, ini kata kuncinya. Saya copy, saya letakkan di sini. Ya, pemisahnya itu karena dari awal itu koma, kita ganti menjadi titik koma. Gini, ya, kesejahteraan masyarakat. Nah, gini. Kalau teman-teman ingin mengganti atau menyesuaikan kata kuncinya dengan didasari teori atau pertimbangan tertentu, maka teman-teman bisa lakukan di sini. Misalnya di sini pengelolaan alokasi dana desa. Maka kita ambil pengelolaan dana desa, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat itu kesejahteraan misalnya. Gitu. Tentu dengan dasar tertentu ya, supaya kata kuncinya bisa lebih seragam misalnya gitu. Nah, ini apply. Kemudian setelah itu yang berikutnya, sorry, ini yang terakhir nggak perlu tanda titik koma ya. Kemudian berikutnya ini dan seterusnya gitu. Misalnya yang ini, oh ini kosong. Kalau kosong harus dicari aslinya ada di mana ya. Misalnya ini search, kemudian ada di mana? Oke, ada di sini. Temu ini enggak, oh sorry, kosong ya. Ini harus dicari sampai sampai ketemu itu kan. Oke, nah nanti kalau ketemu kita letakkan di sini. Oke, anggap saja ini sudah ketemu ya. Atau nanti misalnya ini perlu dihapus, kita bisa hapus. Nah, kemudian yang ini saya klik. Oke, nah ini dia kata kuncinya ada. Nah, ini kata kuncinya ada di sini. Kita copy, saya letakkan di sini. Saya edit, implementasi akuntabilitas, APBD desa, dan seterusnya. Oke, kesejahteraan masyarakat. Oke, akuntabilitas berarti gini.
Misalnya implementasi, titik koma, akuntabilitas. Oke, ini siap. Sahabat saya APBD desa, misalnya ini di dalamnya ada dana desa, maka dana desa gitu. Dan seterusnya. Kemudian ini juga demikian, ini juga demikian. Misalnya ini saya coba tambahi. Oke, ini ada enggak? Oke, ini tidak ada di sini. Kita harus buka full tag-nya. Saya coba. Oke, sebentar. Ini village fund, ini dana desa ya. Dana desa. Oke, yang mana tadi? Utuh ya. Utuh, oke. Yang ini berarti. Ini dana desa. Titik koma. Community empowerment berarti pemberdayaan ya. Pemberdayaan. Oke, kemudian kesejahteraan. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman, pada proses ini kita juga bisa melakukan screening ya, eksklusi, inklusi, dan seandainya ada sesuatu atau satu paper yang memang harus dikeluarkan, kita bisa lakukan di sini. Gitu. Caranya gimana? Misalnya ini tidak sesuai dengan yang diinginkan misalnya. Oke, ini oh kalau ini masih masuk mestinya dana desa, kesejahteraan, ekonomi Islam. Oke, misalnya ini dana desa, sorry, dana desa kesejahteraan, kemudian ekonomi Islam. Kalau misalnya teman-teman kita menemukan satu paper yang tidak oke gitu, kita bisa hilangkan dari sini. Contohnya misalnya ini ya, misalnya saja nih ini mau dihilangkan. Saya klik tanda bintang ini, kemudian saya facet facet by star. Oke, kemudian setelah saya facet by star, di sini akan muncul true and false. Nah, saya klik yang true, ini akan muncul. Lalu di sini edit row, kemudian remove, ya akan hilang. Setelah hilang, ini di close, start row-nya di close, maka akan muncul. Tadinya 47 jadi 40. Nah, kembali ke author keyword, ini dilengkapi semua ya, sesuai dengan apa keyword masing-masing gitu. Kemudian setelah itu, apa yang kita lakukan? Kita ekspor. Ini anggap saja sudah lengkap semua. Kemudian ini kita ekspor. Ke mana? Ke comma separated value. Ya, akan muncul dana desa strip edit. Kenapa? Karena tadi saya beri nama dana desa edit ya. Oke, setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Kita coba baca dataset itu menggunakan Force Viewer. Saya pilih yang create map based on bibliographic data. Saya next. Saya pilih yang paling atas. Saya next. Saya pilih yang Scopus. Saya coba ambil ya dana desa edit. Kenapa ngambil yang Scopus? Ini karena author keyword. Jadi header author keywords pakai S ini jamak. Itu adalah headernya si Scopus, header yang dibaca dari dataset dari Scopus. Maka ini semacam saya meminjam formatnya Scopus untuk author keywords. Padahal datasetnya ini dari Google Scholar. Oke, saya klik next. Nah, munculnya co-authorship dan co-occurrence. Kenapa co-authorship muncul? Karena di sini ada author. Ada author. Autornya masuk ke authorship, author keyword masuknya ke co-occurrence. Ini saya pilih co-occurrence, author keyword, next. Ini saya turunkan biar muncul semua. Next. Next. Nah, ini yang tadi kata kuncinya yang dimasukkan itu muncul di sini semua. Ini adalah kata kunci yang tadi dimasukkan di sini. Implementasi, dana desa, dan seterusnya itu ada di sini. Implementasi, dana desa, kesejahteraan. Tinggal di finish, ya dia muncul seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu cara untuk melengkapi kata kunci dari dataset yang diambil dari Google Scholar menggunakan Publish or Perish dan melengkapi kata kuncinya menggunakan Open Refine. Seperti itu, semoga bermanfaat.